Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kebetulan pertanyaan yang saya lihat ya, komentarnya ada lebih kurang di 19 pertanyaan ya. Nah, makin lama makin banyak ya pertanyaannya. Nah, makanya teman-teman yang sudah mengetahui, tolong subscribe dulu baru bertanya gitu loh. Karena apa? Saya sering ketinggalan pertanyaan yang ada di bawah-bawah, tapi saya nggak kelihatan di kolom komentar yang ada di komputer saya gitu loh. Karena saya melihat kolom komentar itu tidak dari handphone, tapi dari komputer saya gitu loh. Nah, kalau untuk sambil menjelaskan, saya capture-nya dari handphone. Jadi saya cari di kolom komentar di komputer dulu, baru saya capture-nya di handphone saya ya. Nah, ini ada pertanyaan langsung ya, karena ini pertanyaannya banyak, jadi saya tidak tunggu lama-lama lagi, langsung aja pertanyaan yang pertama. Salam coach, mohon maaf saya mau bertanya. Saya pernah berumur 10 tahun. Di gaya kupu dan gaya punggung saya selalu naik pesat PB-nya atau personal best ya, kalau PB itu personal best. Tapi di dada dan bebas agak lamban catatan waktunya. Sebaiknya bagaimana ya coach? Apakah kelak saya cuma bisa mengandalkan 2 gaya saja atau saya bisa mengembangkan semua gaya? Nah, ini yang perlu harus diperhatikan ya. Umur 10 tahun berarti kan putri ya ini ya. Kalau saya berarti putri. Nah, kalau umur 10 tahun masih sempet ya, dan banyak lakukan yang namanya drill ya. Masih sempet dan masih banyak waktu, masih jangka panjang. Nah, sekarang pun yang baru saya dengar dari informasi baru pun, sekarang pengembangan atlet jangka panjang itu udah nggak lagi 5 tahun atau 10 tahun, malah udah 15 tahun itu ya. Jadi prosesnya itu bukan hanya 5 tahun, tapi udah 10-15 tahun sudah gitu ya. Jadi apakah di gaya dada dan di gaya bebas catatan waktunya pelan, sebaiknya bagaimana? Ya drill ya. Yang kamu harus kerjakan adalah drill. Dan apakah kelak saya hanya bisa mengandalkan 2 gaya? Kalau memang sampai nanti kamu umur 25 tahun, 26 tahun, gaya utamanya cuma bisa 2 ya 2 gitu loh. Tapi kalau gaya utamanya gaya ganti ya bisa 4 gitu loh ya. Nah, kalau bisa mengembangkan semua gaya ya bisa, kalau kamu benar-benar drillnya dan efisiensi stroke-nya. Karena sekarang kita bicara mengenai efisiensi stroke, nggak lagi kayak zaman dulu kan semakin banyak tekanan semakin maju ya. Itu teori zaman lama ya. Nah, pertanyaan yang kedua langsung ya. Nih. Selamat sore coach. Saya mau bertanya, anak saya laki-laki usia 10 tahun, bagaimana cara meningkatkan power untuk gaya bebas dan gaya kupu? Durasi latihannya seminggu 5 kali coach. Nah, power untuk nomor berapa pak? Gitu loh. Maksudnya untuk anak umur 10 tahun laki-laki itu belum saatnya juga sih latihan beban ataupun latihan fisik. Tapi kalau bapak hanya untuk katakan meningkatkan kecepatannya di 50 meter katakan, ya latihan sprint set aja gitu loh. Latihan sprint set misalnya 4x25, setiap katakanlah dia punya base time 50 meter adalah 33 detik, 34 detik, berarti dibagi 2 kan 17. Berarti yang setiap 25 yang harus dia dapat adalah 17. Paham ya? Oke, jadi gimana cara meningkatkan power? Kalau untuk anak umur 10 tahun, bapak kasih berenang drill jarak panjang pun itu otomatis pelan-pelan udah tambah cepat ya. Nah, nggak mesti melulu ke power gitu loh ya. Itu ya. Makanya perlunya yang namanya penataran ataupun kepelatihan sertifikasi, yaitu ya di edukasi gitu loh ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada yang bertanya, coach, kalau kolamnya lebar 14 meter, bikin program supaya juara bagaimana ya? Nah, kalau 14 meter kan pendek. Kalau untuk program saya rasa seperti biasa aja, tapi keuntungannya ketika kolamnya cuma 14 meter atau 15 meter,
itu adalah di pembalikan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pembalikan lebih, yaitu setiap kali luncur, tendang, habis itu berenang dan pembalikan. Jadi pembalikan itu penting ya untuk mempercepat waktu kita ya. Nah, kalau untuk menjadi juara programnya apa ya, sama aerobik, speed race pace ya. Program sih itu aja. Tapi kalau memang mau ngambil ke jarak pendek itu bisa cocok untuk jarak pendek kalau 14 meter itu bisa dibikinin speed set ya. Nah, contohnya apa? Misalnya 10 kali 14 meter tapi cepet semua gitu loh ya. Jadi intervalnya teman-teman sesuaikan saja. Lanjut pertanyaan keempat. Nah, Assalamualaikum. Saya dulu yang tanya tentang anak 14 tahun dibilang terlambat masuk klub atlet. Setelah saya kasih lihat video jawaban coach, alhamdulillah anaknya balik semangat lagi. Sekarang sudah masuk bulan ketiga, anaknya masih sangar prestasi dan Masya Allah kemarin dapat kabar ditarik masuk klub atlet mulai bulan depan. Makasih banyak berkat video penjelasan coach yang tidak menyudutkan. Anak saya balik semangat lagi, barokah umur, rezeki, ilmunya ya coach. Amin. Amin. Jadi teman-teman gini, kalau misalnya anak umur 14 tahun belum tentu tidak bisa, tapi ya observasi. Kalau memang tidak ada semangat latihan, tidak ada tidak ada inilah semangat harapannya, ya udah ya itu nggak bisa jadi. Tapi kalau anaknya sendiri yang punya niat, ya itu boleh dijelaskan jangka panjang, misalnya oke 5 tahun, 10 tahun ataupun 15 tahun. Nah, nanti mau jadi apa gitu loh ya. Jadi teman-teman semangatin anak-anak. Kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah, orang tuanya diajak ngobrol gitu ya. Oke. Di sini ada pertanyaan ke-5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Coach, anak saya sudah lumayan dalam berenang. Boleh gak saya menanyakan makanan yang harus dikonsumsi sehari-hari seperti apa? Terima kasih coach. Nah, kalau untuk anak umur berapa ini Pak dulu? Nah, makanya ketika memberikan pertanyaan, tolong memberikan pertanyaan. Nah, yang baru-baru memberikan pertanyaan ini, memberikan pertanyaan yang umurnya berapa, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan ataupun putra atau putri, lalu kendala yang dihadapi gitu ya. Jadi jangan ketika bertanya itu nggak dikasih nggak dikasih keterangan yang lengkap gitu loh ya. Jadi saya jawabnya jadi gamblang nanti gitu loh ya. Nah, yang makanan yang harus dikonsumsi, kalau makanan konsumsi sih sehari-hari aja biasa ya. Misalnya kalau makan nasi, karbohidrat ya nasi, ada nasi merah, ada ubi, ada ubi talas, ada ubi kan banyak ya, ada ubi kayu, ada ubi macam-macam lah ya. Nah itu namanya karbohidrat kompleks, itu boleh dikonsumsi. Nah, tapi jangan juga teman-teman memberikan misalnya nih nasi tapi gulai rendang apa segala macam ya, gulai santan rendang, lalu habis itu kuah-kuah kecap apa segala macam dicampur ke nasinya, akhirnya itu menjadi kondimen ya. Kondimen itu adalah karbohidrat tambahan yang sulit untuk dicerna kembali ya, apalagi itu sifatnya adalah kayak misalnya kita campur dengan rendang, gulai dan itu sulit dicerna ya. Nah, lalu habis itu untuk protein ya, yang paling penting itu adalah protein, karbohidrat, dan kita harus ada lemak juga. Jadi lemak itu kita ngambil dari hewan-hewani ya, makanan katakanlah kita makan ayam, makan daging sapi ya, makan daging ikan ya. Nah, itu kan ada lemaknya. Kita perlu itu lemaknya ya. Nah, kalau untuk perbandingannya adalah 60% karbohidrat, 25% protein atau 20% protein dan 20% adalah lemak ya. Jadi teman-teman ketika
memberikan makanan juga kira-kira harus mengetahui juga apa yang diberikan, ya, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang ke-5, 6 ya. Justru saya belum paham. Ini kan kebetulan saya ada tulis bagi yang bertanya mengenai race pace ya, monggo dilihat-lihat dulu. Justru saya belum paham coach arti dari race pace, set, fast. Mohon penjelasannya. Nah, kalau race pace set itu umumnya set-set yang ada di nadi 175 sampai 195, lactate production dan VO2 lactate tolerance ya. Nah, itu race pace adalah pacing yang mau kita ambil ketika dia berenang 50 meter, katakan 200 meter, 400 meter, 1500, 800 ya, itu race pace ya. Nah, dan race pace itu banyak ya, ada set race pace, ada namanya ada, kalau teman-teman pernah dengar, ada critical speed, ada juga namanya threshold set ya. Itu sebenarnya masuk lebih kurang di range-nya race pace set juga ya. Nah, berikut. Nah, sekalian coach, drill apa yang cocok buat anak putri usia 8 tahun dan usia 16 tahun putri? Nah, kalau drill itu tergantung gaya apa ya. Jadi makanya bertanya itu gayanya apa dulu gitu loh ya, stroke-nya. Terus habis itu kendalanya apa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk drill mulai dari drill dasar sampai mau pelajari drill dasar sampai drill yang spesifik, itu semua sudah saya tuliskan di deskripsi, bisa cek di deskripsi di bawah. Mulai dari kupu, punggung, dada bebas, itu semuanya boleh dikerjakan. Mulai dari 8 tahun sampai 16 tahun, sampai dia senior pun boleh dikerjakan ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya ada tulis tim rame-rame Kamis sore dan Jumat sore. Umumnya Jumat sore paling rame ya. Kenapa ya? Nah, dan saya ada buat juga itu pada saat itu 8 kaki 1 stroke minggu lalu itu ya, kayak kupu, drill. Lalu habis itu 3 kaki 3 strokes. Nah, videonya tolong tampilkan dong coach. Kalau video drill itu sudah semua ada di deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja ya. Nah, makanya sebelum bertanya teman-teman pastikan dulu semuanya ya, nonton dulu yang video-video yang udah saya tampilkan. Jadi tidak bertanya bolak-balik ya. Oke, kalau video itu sudah saya buatkan untuk drill ya, khusus untuk drill sudah di bawah deskripsi ya. Nah, di sini pertanyaan yang berikutnya. Nah, pagi Coach Brian, pagi. Saya orang tua dari anak laki-laki usia 8 tahun. Coach, apakah ada perbedaan pola latihan antara klub yang sudah besar dengan klub kecil? Klub anak saya, coachnya sudah lisensi B. Desember ini ada rencana mau ambil lisensi A. Nah, kalau anak umur 8 tahun butuh ya, karena apa? Butuh yang namanya pelatih yang lebih mengetahui ya, karena apa? Pelatihnya akan membimbing jangka panjang ya, supaya anak ini juga bisa berkembang. Satu, kedua, drill-drillnya juga role model dari drill-drillnya yang dikerjakan juga, yang dilihat anak ini harus dengan teknik yang benar ya. Nah, di sini pertanyaannya kan pola latihannya antara klub besar dengan klub kecil. Tergantung pelatih sih ya. Kalau pelatihnya memang di klub kecilnya berkualitas dan bagus ya nggak masalah sih ya sebenarnya. Tapi kalau memang klub yang sudah besar itu pun kualitasnya bagus ya silakan ya, boleh pilih ya. Nah, sebenarnya perbedaannya pasti ada ya, karena apa? Semangat latihannya ketika dia lihat temennya ada gerakan yang salah ataupun dijelaskan bahwasan ini gerakan yang benar, ini gerakan yang salah, itu lebih banyak lebih banyak bisa melihat gitu ya, dan observasi. Nah, karena selain dari apa yang dia dengar yaitu visual learner, dia juga harus audio learner, dia harus lihat juga visual learner, dan yang terakhir adalah movement ya, jadi motion, jadi dia harus melihat gerakannya ya. Nah,
klub anak saya coachnya sudah lisensi B, berarti B nasional yang kayak kemarin asisten saya namanya Coach Ray, dia ngambil ya di Jakarta baru ini ya. Desember ini ada rencana mau ngambil lisensi A. Iya betul, karena ASKA level 1 sekalian juga ada lisensi A kalau saya tidak salah, itu di Aquatic Indonesia itu tanggal 16 dan tanggal 17. Itu Mark Russell dengan si coach Frank Burst ya. Itu bagus ya, dari dua-duanya dari Amerika, dan mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun untuk memegang atlet ya. Nah, berikutnya, coach ajarin dong teknik nafas menggunakan snorkel. Untuk buang nafasnya pakai hidung atau mulut ya. Terima kasih coach atas ilmunya. Nah, kalau untuk ambil nafas, buang nafas, kalau tidak menggunakan snorkel ya, kita katakan tidak menggunakan snorkel dulu, berarti ambil nafas dari mulut, habis itu masuk ke dalam air, buang nafas dari hidung, paham ya? Nah, tapi kalau menggunakan snorkel ya, tekniknya sama juga. Ketika kita ngambil nafas itu menggunakan pipa snorkel itu, jadi kita isap dari pipa snorkel itu, buangnya kita menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut ya, kecuali snorkelnya ini kepenuhan dengan air, jadi kita buang dulu sekali, habis itu baru kita ambil nafas, baru kita buang pakai hidung ya. Jadi sama ya, tidak ada perbedaannya. Jadi ketika buang itu tetap pakai hidung ya, karena apa? Kita nggak mungkin buang pakai pipa snorkel itu juga, karena kan kita kalau pakai mulut cepet ya. Oke, pertanyaan ke-10 ya, 11 ya. Nah, coach penjelasannya dong tentang race pace 100, race pace 200 di program renang. Nah, oke, sekarang saya jelaskan mengenai race pace 100, race pace 200. Race pace 100 itu berarti kita bagi, biasanya umumnya kita bagi 4 ya. Jadi 25 pertama, 25 kedua, ketiga, dan keempat ya. Itu bisa dilatih ketika kita katakanlah kita kerjakan speed set 4x25 ya. Jadi misalnya 100 meternya adalah katakanlah 100 meternya adalah 1 menit. Berarti kan dia per 25 meter adalah 15. Berarti kan 60 detik tuh ya. Dibagi 4 ya, dibagi 4 sama dengan 15. Nah, jadi pada saat sprint 4x25 katakanlah setiap 25 detik katanya, kita kasih istirahat 10 detik, jalan lagi 10 detik, jalan lagi 10 detik. Nah, setiap kali 4x25 setiap 25 detik itu kita harus dapat di 15. Nah, itu mengenai hitungannya ya. Kalau di 200 gimana? Sama halnya, 200 kita bagi 4. Katakanlah 200 adalah 2 menit berenang. Berarti 30. Nah, 4 kali 50, kita kalau mau latih race pace misalnya 8 kali 50 di race pace 200. Berarti race pace 200 adalah 30. Karena apa? Kita hitung dari 2 menit ya, dibagi 4 ya. Jadi 4 kali 50 ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini. Izin bertanya coach, maaf, tulisan yang saya tulis kurang jelas. Maksudnya buku atau jurnal yang membahas program latihan renang, atau yang di dalamnya ada macam-macam program latihan renang supaya saat latihan bisa menambah variasi latihan semakin banyak. Terima kasih coach Brian. Nah, kalau di buku atau jurnal ya, nggak ada sih. Ada sih, cuman teman-teman ya mungkin harus beli ya kalau programnya itu. Tapi kalau di kepelatihan sendiri pun itu, nah inilah yang harus teman-teman ketahui. Di kepelatihan sendiri pun itu teman-teman diajarin cara membuat program gitu loh ya. Dulu stigma saya juga seperti itu, datang ke kepelatihan atau penataran dengan harapan bisa mendapatkan program. Tapi jangan salah, kita harus mengetahui cara membuat program, bukan
mengambil mentah-mentah langsung kita terapkan ke atlet. Karena apa? Ini yang saya pernah dijelaskan oleh Coach Sergio Lopez dan beberapa penataran yang ada di katakanlah final level 1, 2, 3 final level 1, 2, lalu habis itu PRSI CBA, sekarang yang namanya aquatic, lisensi aquatic A, CBA juga ya, lalu habis itu ASKA 1, 2, 3. Nah, di sana dijelaskan bahwasan kita harus melihat anak kita dan kita harus observasi apa yang kita harus buat program ke anak-anak itu. Jadi selain dari pengetahuan yang kita dapat dari penataran itu, kita juga harus tahu cara membuat programnya. Oke? Jadi tidak ada katakan langsung ada jurnal yang bisa kasih kita program, nggak ada sih. Ya, kita harus buat sendiri gitu loh. Ya. Berikutnya adalah nih supaya nggak lama ya. Izin tanya Coach, mau untuk pelatih dasar ini bisa dicek di mana ya? Terima kasih, semoga dijawab. Nah, umumnya itu di pengprovnya masing-masing ya, ataupun di pengkotnya masing-masing itu akan diberitahukan. Atau misalnya kalau ada grup kepelatihan, misalnya ada grup pelatih, ya itu bisa di teman-teman dapat informasi surat undangan lah, inilah itu ya. Nah, ada ketentuannya lah, kayak misalnya Indonesia Open, ada ketentuan, ada undangan, ada jadwal perlombaannya. Kayak sertifikasi ini juga ada, nanti dikirimkan ke grup dari teman-teman. Nah, langsung habis itu di ini aja, kita pendaftaran aja kan gitu ya. Jadi umumnya bisa didapat di Pengprov, Pengkot ataupun PBAI ini ya. Oke, pertanyaan berikut adalah SKPD itu apa ya Coach? Mumet bacanya. Nah, SKPD itu adalah swim, kick, pull, sama drill ya. Jadi swim, kick, pull, drill ada 4 itu ya. Berikut. Nah, ini kemarin saya ada sharing beberapa foto dari ngelatih 1 sampai 2 anak di minggu lalu. Nah, ada yang bertanya, lokasinya di mana ya Bang? Kalau belajar 2 minggu udah jadi belum Bang? Nah, kalau belajar 2 minggu katakanlah mau setelah itu mau diulang-ulang sendiri itu mungkin bisa. Tapi kalau hanya 2 minggu belajar aja berharap langsung bisa ya, sedangkan anak-anak yang belajar 4 tahun aja belum tentu bisa langsung bagus gitu loh ya. Jadi itu yang saya harus jelaskan. Nah, kalau lokasinya ya tergantung. Kalau misalnya ngajarin 1-2 anak aja kan itu di kolam-kolam yang biasa aja pun bisa ya kan. Kolom-kolom komplek lah gitulah ya intinya ya. Oke. Lalu berikutnya adalah, nah ini yang ada rangkaian latihan untuk anak KU4 11 tahun ke bawah. Nah Coach kok bilangnya KU4 umur 11 dan 12 tahun ya, tapi kok di deskripsi kok 11 tahun ke bawah. Mohon pencerahannya Coach. Nah betul, KU4 itu adalah 11 tahun dan 12 tahun ya. Nah waktu itu mungkin saya salah ya, jadi kan sambil saya ngerjakan gerakan dan sambil saya juga waktu itu menjelaskan ya. Jadi ketika saya mungkin agak capek saya salah menjelaskannya ya. Nah itu kalau KU4 adalah 11 tahun ke bawah ya. Teman-teman bisa lihat di ketentuan IOAC juga ya, Indonesia Open ya. Nah di sini ada pertanyaan lagi, kita cepat ya. Selamat malam Coach Brian, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi dari saya Coach, apakah ada buku variasi program latihan renang atau jurnalnya? Nah ini berarti pertanyaan tadi ya, atau harus mengikuti pelatihan dulu di lisensi B, A, nanti baru diberi materi buku tentang macam-macam variasi program. Terima kasih Coach, semoga sehat selalu dan semoga terbaca. Nah izin kalau mau terbaca tolong di subscribe dulu ya, karena saya kalau tidak subscribe itu biasanya itu ketinggalan pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya saya sarankan untuk subscribe aja ya. Nah kalau mau mengikuti pelatihan dulu di lisensi B dan A, itu di lisensi B dan A juga tidak langsung diberikan yang namanya program mentah-mentah seperti itu langsung dikasih ke teman-teman, tapi teman-teman langsung bisa mendapatkan materi yang dijelaskan oleh pematerinya atau narasumbernya. Misalnya contoh, saya mendapatkan program dari Coach Sergio. Nah, Coach Sergio itu nggak semata-mata langsung memberikan ini loh program latihan dikasih ke kamu semua. Nah, tapi dia menjelaskan satu persatu. Aerobic set itu gimana? Nah, nanti kita catat lah. Habis itu
sprint set itu gimana, space set itu gimana, threshold itu apa namanya, teknik-teknik berenang itu apa ya. Jadi kalau mau mengharapkan langsung materinya atau bukunya yang ada di programnya itu tidak ada sih ya, kecuali teman-teman mungkin ada yang mau beli atau apa ya, itu mungkin bisa kali ya. Nah, ini yang bertanya lanjut berikutnya. Izin coach, salam hormat, anak saya umur 16 tahun gaya bebas, bagaimana meningkatkan waktu berenang di gaya bebas untuk 100 meter, kesulitan untuk meningkatkan power di saat 15 meter dan build up-nya. Terima kasih waktunya coach. Nah, kalau umur 16 tahun sprint ya, 100 meter, nah itu speed set, Bapak tingkatkan yang namanya speed set. Misalnya speed set 8 kali 25 setiap 30 detik, 8 kali 25 setiap 30 detik diulang 8 ronde ya. Itu set yang saya dapatkan dari Sergio. Kalau tidak bisa Bapak kurangin ya. Itu nih. Oke? Pertanyaan terakhir. Coach, cara menaikkan mental anak saat lomba latihan bagus, lomba hancur. Nah, pada saat latihan bagus, lomba hancur itu berarti dia gak yakin ya. Tapi itu harus diseringkan lomba. Jadi anak-anak ini tidak takut lagi perlombaan. Paham ya? Jadi tidak takut lagi perlombaan. Oke? Itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Mungkin ini video terakhir saya di bulan ini, tapi nanti akan lanjut setelah IOAC. Oke? Dadah, bye.